me do my two step. Oke guys, baik lagi sama gua Jeffrey. Ya, kali ini gua lagi ada di Jalan Cikidang. Jadi ceritanya gua nih habis dari rumah temen gua ya, di daerah Pelabuhan Ratu. Jadi itu gua tuh ke daerah Pelabuhan Ratu mendadak karena memang kita mau berwisata. Nah, kali ini gua pulang lewat jalur Cikidang. Ini kalau gue lihat jalurnya sih memang enak, cuman apa ya, malam-malam tuh kita kalau lewat sini cukup berbahaya kalau bagi orang yang bukan kampung sini ya. Tapi kalau orang kampung sini pun dia mau pulang malam pun itu biasa-biasa aja karena udah terbiasa. Jadi lu bisa lihat sendiri jalannya di sini. Kiri kanan tuh masih bener-bener asli ya. Apalagi di sini tuh banyak ya tikungannya lah ya. Gue juga di sini udah pernah jalan tempat ini tuh sekitar 3 kali. Tapi tetap aja kalau kita sendiri malam-malam, makanya di sini tuh gak nguber jam pulang ya, biar nggak terlalu malam. Ini pun udah sore. Gila bos, viewnya enak banget nih. Kiri kanan hutan masih, apalagi ditambah perbukitan, sejuk. Ini udah agak sore banget gue pulang, takutnya kita nanti kemalaman masih di jalan ini. Jalannya enak tuh, dia tikungan semua. Gue sih pernah ngalamin hal-hal aneh ya di jalan ini. Waktu gue jalan malam itu sekitar jam 2 gue lewat jalan ini ya, ketemu-temu mistis gitulah. Nanti gue tunjukin jalan-jalan yang pernah gue ketemu mistis perempuan. Entah itu kurang konsentrasi atau ya kita nggak tahu lah, namanya kita hidup bukan di dunia sendiri ya bro. Jadi kalau masih sore ini sih jalan enak, masih rame. Nah itu kiri kanan tuh pohon jati semua itu. Jadi di sini tuh kebanyakan penduduknya pekerjaannya itu ya pohon jati, kayak kelapa sawit tuh. Cuman parah juga sih kalau hutan itu digundulin buat nanam pohon jati, yang ada bisa terjadi bencana longsor. Karena di sini tuh sering banget bencana longsor. Kalau dari bokapnya teman gue tuh bilang, oh, gila bro, jalannya berasa jalan punya sendiri ya. Kita nikung-nikung, tapi ya tetap selalu safety riding. Jangan mentang-mentang jalan kosong kita main ngebut-ngebut aja di jalan, bener gak? Gokil ini jalan bener. Pengalaman gue di jalan ini sih pernah juga. Jadi gue waktu itu kita habis touring, nah ketemu sama anak sini bawa motor Mio. Kita semua ini motor CBR semua ya. Gila itu. Jadi ya mungkin anak kampung sini, jadi dia bener-bener bawa motornya tuh kayak ngajakin nantangin kita. Nah kira temen gue tuh kepancing. Udahlah mereka di sini balap-balapan. Ya sebenarnya sih nggak perlu kayak gitu ya. Maksudnya kita bawa motor ya biasa aja. Mau ketemu jalan kayak gimana pun, biarpun jalannya enak atau enak lah buat kayak motor sport kayak gini. Bener-bener halus bro, jalannya ini masih bagus. Tapi gue bilang lagi, kalau buat malam itu bener-bener kurang recommended. Seger banget gila jalannya. Apalagi kalau pagi-pagi lewat sini,
udah berasa punya jalan sendiri bro, sepi banget. Jalan terus, ini masih ramai, masih perkampungan kita ya. Nanti kita bakal nemuin jalanan yang tikungan huruf S, itu sering banget bencana kecelakaan ya, mohon maaf, kecelakaan. Ini masih ramai bro, masih ada rumah ya, ini pohon lah, hutan ya kiri kanan. Kayaknya sih hutan ini dibelah jalannya jadi buat jalan. Duluan ya pak. Kita lewatin sekolahan tuh. Ini jalur untuk motor sih, kalau gue bilang ini jalur Cikidang. Jadi dari Sukabumi mau ke Pelabuhan Ratu tuh alternatifnya lewat Cikidang. Ini nggak recommended banget bro kalau buat mobil, apalagi buat pengemudi yang baru-baru bisa bawa mobil lah ya. Terus buat bus ini nggak recommended banget lewat sini bener, karena ini jalannya bener-bener ya lu bisa lihat sendiri lah, jalannya nikung. Woi guys, lurusan bro, top. Kita nggak boleh kebut-kebutan, biarpun jalannya lurusan, sepi. Mantep bro ya, karena ini lewat bus ini jadi nggak recommended banget bro kalau bus lewat sini. Nah ini jembatan ini jembatan, kita baru lewatin satu jembatan, kita udah masuk ke perkampungan lagi lah ya. Naik mobil enak kalau masih sore. Ini udah sekitar 5:30 ini bro. Kalau lewat sini kalau paling sendiri bro, itu kalau malam bener-bener gue juga nggak bakal berani sih lewat sini kalau malam ya. Nah jalannya itu memang sepi, nggak ada lampu. Ya satu lagi, nggak ada lampu, ini jalan nggak ada penerangan. Dia hati-hati lah ya. Di kanan masih hutan lah, masih asli bro. Mantap nih jalurnya nih ya. Gila bro, berasa punya jalan sendiri, berasa lagi di sirkuit. Terus kita jalan ya mesti tahan-tahan iman lah, apalagi kalau buat yang bawa motor-motor sport. Kalau nggak terpancing iman lewat jalan ini, hawanya pengen ngebut aja dan buat cornering ya. Di jalan dari sini masih hutan semua kita, memang bener. Karena di sini sih banyak kan pohon kelapa sawit ada, nanti kita ngeliatin pohon kelapa sawit itu banyak lah ya. Oh nih bro, lanjut terus kita di sini nih. Nah ini nih, oh bukan, gue kira ini jalur yang gue nemuin hal mistis. Kerja jalurnya enak lah bro. Nah ini bro, ini jalur yang gue lewatin hal mistis, dan ini banyak sering terjadi kecelakaan di sini. Makanya itu pakai pengaman yang dari Jepang. Jadi itu kalau pas gue lagi lewat sini, gue sama temen gue goncengan arah pulang, gue itu jalan jam 9, pas nyampe jalur ini jam 10-an. Nah pas gue lagi mau nanjat, tiba-tiba ya ada nyebrang gitu, tapi pas gue lihat pun nggak ada apa-apa ya. Gue nggak cerita ke temen gue karena kita kan ya nggak sama-sama panik, jadinya ya gue jalan aja terus. Nah gue pas cerita itu berhenti di keluar dari jalur ini di Indomart. Nah gue cerita, ternyata temen gue juga dia ngeliat juga ya, sering-sering berdoa ya kalau lewat jalur ini, apalagi ya kalau malam nih. Jalurnya emang asik sih, sejuk lah ya. Apalagi kalau pagi ya, gue bilang tadi pagi tuh memang view-nya itu bagus, karena ini bener-bener jalan di pegunungan. Enak loh, jalan terus, kita lurusan terus ya.
Gue di sini ya, gue ini buru-buru karena kita kan ngejar waktu. Takutnya di sini udah malam dan gue juga nggak bawa jas hujan, takutnya ketemu sini malam hujan lagi. Di sini nggak ada tempat berteduh pun ada, cuman sepi ya, bahaya juga kita kalau neduh di sini. Makanya ya gue nggak berhenti jalan terus, nggak pelan, tapi tetap safety riding, kita jaga keamanan berkendara intinya ya. Nah ini gue bilang tuh kelapa sawit, jadi hutan-hutannya tuh dibabat diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Itu milik negara sih kelapa sawitnya. Kiri kan sebelah kanan tuh kelapa sawit semua bro. Lu tau bisa sendiri kan, bisa bayangin malam-malam lu lewat sini tanpa lampu penerangan, cuma lampu motor, ada kiri kanan lewatin bukan kelapa sawit. Gila seremnya bukan main bro. Kecuali kalau kita jalannya bareng-bareng rombongan ya, it's okay lah ya, aman-aman aja. Aman-aman aja kalau bareng-bareng mah enak, kita rame-rame. Cuman kalau sendiri, waduh, gua nggak bisa bayangin gua lewat sini. Ini pun gue jalan sendiri ya karena gue pulangnya sore. Kalau malam gue nggak bakal mau pulang lewat sini. Bisa besok pagi gue pulang lewat sini. Ini urusan nih bro, gokil bener ini jalannya. Nah bro, ini kayaknya habis hujan di sini ya, masih basah semua. Itu juga udah agak gelap nih kita nih. Ya mudah-mudahan aja kita sih nggak sampai malam di sini bro. Udah mulai sepi jalannya ini di sini. Tuh penerangan lampu motor pun udah kelihatan semua. Lu bisa lihat sendiri kan jalannya bro. Gokil sih, enak gua jalan-jalan ini sebenarnya. Gila bro, mantap jalannya. Lu kalau mau ke Pelabuhan Ratu naik motor ya bisa coba-coba lah lewat jalan sini nih. Ini udah rame nih ya. Nanti kita bisa lihat kalau udah malam jalannya. Nah tuh bro, ini udah malam, jadi gue kejebak malam di sini. Lu bisa lihat sendiri motor gua motor CBR, dan lampunya pun lu bisa lihat sendiri tuh, karena gue pakai lampu jauh. Jadi ada sih lampu cuman kelihatan karena jadi nggak kelihatan. Gokil ini bro, orang sini ada motor yang lampunya itu bener-bener apa ya, dia nggak kelihatan, jadi lampunya mati. Gue bilang sih tuh, lu bisa lihat sendiri tuh, luar biasa banget sih lewat sini tanpa lampu. Ya mungkin karena dia udah terbiasa kali ya. Gue kaget bro, gue kira apa tuh jalan orang nggak ada lampunya motor. Sebenarnya sangat bahaya kalau kita lewat sini nggak ada lampunya. Nah, jalannya benar-benar gelap. Karena ya motor kayak gue ini ya motor CBR kan tahu sendiri lah bro, kalau kita nikung kepalanya nggak ngikutin belok kan, lampunya lurus terus, jadinya ya bahaya juga sih sebenarnya. Lo bisa lihat bro, gelapnya, gelap gulita jalannya ini tuh. Apalagi kalau hujan, waduh, ambiar gitu ini kalau lewat sini hujan malam-malam kayak begini nih, bisa nggak kelihatan jalannya. Ini kiri kanan nih bro, sebenarnya jalur ituan bro, perkebunan kelapa sawit semua. Cuman ya karena malam nggak kelihatan. Harusnya sih ya jalan ini kan masuk jalan desa, jalan kabupaten lah, harusnya dibangun
lampu, dibikin lampu. Ini enggak sama sekali, karena ini sangat membahayakan pengendara. Kalau gue bilang penerangannya ini bener-bener kurang lah, sangat kurang. Memang udah ada pom bensin di sini bro, jadi lu nggak perlu kehabisan bensin. Dulu tuh gue di sini tuh belum ada pom bensin, nggak ada sama sekali pom bensin. Sekarang udah ada pom bensin, udah ada Indomart pun ada di tengah-tengah jalan sepi ini tuh. Lu bisa lihat sendiri tuh bro, malam-malam berdua motor lampunya minim, sangat minim kalau gue bilang. Ya mungkin karena mereka sudah terbiasa lewat sini, jadinya ya biasa-biasa aja. Ya kalau gua yang belum biasa lewat sini, ya kaget juga lah kita, karena membahayakan pengendara lain. Mungkin ya kalau ditaruh lampu jalanan, ini si jalanan bakal bagus kalau gue bilang ya. Ya gelap sendiri, apa yang mau dilihat bro? Cuman lampu-lampu kendaraan doang yang kelihatan, sama rambu-rambu lalu lintas. Kita nggak bisa lihat apa-apa di sini, minim penerangannya. Ini udah hampir sekitar jam 6:30. Gue lewat sini udah pengen buru-buru nembus langsung keluar jalan Sukabumi aja bro. Kayaknya gimana gitu kita ya. Jadi cuman lampu motor doang yang kelihatan nih. Mudah-mudahan di belakang ada yang digonceng ya, nggak ada yang naik goncengnya. Kan serem juga bro, kalau tiba-tiba lu lagi bawa motor, tahu-tahu di belakangnya ada yang nangkring di motor lu. Motor cuman kelihatan lampu merahnya, lampu belakangnya doang no, dari jauh bro. Anjir nih jalannya, gokil banget jalannya. Gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, hanya jalanan saja. Ini gue pakai lampu jauh, jadi kelihatannya itu nggak ada lampu, tapi sebenarnya ada bro, terang. Gue kalau lewat jalur ini tuh nggak pernah pakai lampu yang pendek, gue selalu pakai lampu jauh, karena buat di tikungannya itu ya agak bahaya sih kalau gue bilang itu. Kalau kita pakai lampu pendek di jalan yang gelap kayak gini, buat tikungan tuh jadi nggak kelihatan. Nah ya seperti tadi gue bilang, gue pernah ngalamin itu. Untung gue pakai lampu jauh. Kalau gue nggak pakai lampu jauh, itu gue nabrak itu bro, nabrak kayak semacam dinding ya, bukan dinding apa ya, tanah gitulah, bentuknya kayak dinding gitu. Udah gak tau lah disebutnya apalah, pokoknya tuh gua langsung ngerem mendadak dan teman gua kaget. Udah dari situ gua pengen buru-buru keluar dari jalur ini. Kita jalan terus bro. Hujan di sini, habis hujan tadi. Untung gua jalan ini kagak hujan ya. Gokil ini jalannya nih, tikungan mulu bro jalannya bro. Nah bro, jadi buat lo yang udah nonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.